Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UK PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umar. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Garut. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 525211267. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 10 akuntansi dengan materi Su'abul Iman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita hari ini ada dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAI. Biasa sebelum kita belajar, mari kita kondisikan dulu tempat kita masing-masing. Silahkan duduk dengan rapi. Coba lihat kiri kanan, barangkali ada sampah, silahkan bersihkan terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah kelihatannya sudah bersih dan itu menunjukkan kalian juga sudah siap untuk belajar. Siap ya? Dan selanjutnya seperti biasa juga kita setiap belajar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, silahkan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan dipimpin. Sikap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen kalian. Yang hadir, bilang hadir. Yang pertama ada Agnia. Hadir, alhamdulillah. Alia. Kemudian Anissa. Kemudian Ananda sekalian yang Bapak cintai dan banggakan. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran PAI. Kemudian Bapak akan mengajarkan tentang Su'abul Iman atau cabang-cabang iman. Tapi sebelum itu, biar kita fokus terhadap pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan dulu ice breaking atau game. Perintahnya sederhana, aturannya sederhana. Bapak punya dua kata, ada kata amal, ada kata bukan. Kalau Bapak mengatakan perkataan yang baik, berarti kalian bilang amal. Kalau Bapak mengatakan perkataan yang jelek, negatif, kalian bilang bukan. Siap ya? Oke, Bapak tes. Yang pertama, sholat berjamaah? Menunaikan ibadah haji? Bolos sekolah? Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin sampaikan dulu pembelajaran atau tujuan pembelajaran hari ini. Maksudnya, setelah nanti kalian belajar dengan Bapak hari ini, minimal kalian paham tentang 4 kriteria ini, 4 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna Su'abul Iman atau cabang-cabang iman, pengertiannya, dalil, dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna Su'abul Iman atau cabang-cabang iman. Nanti di presentasi ini, seperti Bapak yang ditugaskan minggu sebelumnya, kalian sudah membawa karton? Sudah ya? Kemudian sticky note dan yang terakhir ada spidol warna. Sudah bawa semuanya? Nah, nanti kita di poin 2 ini akan membuat sebuah project tentang Su'abul Iman atau cabang-cabang iman. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman itu memiliki banyak cabang. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bentuk atau wujud daripada iman.
Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak ingin tahu dulu nih sebelum melanjutkan pembelajaran. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang pengertian iman. Oke, siapa yang tahu apa itu iman? Siapa apa? Contohnya, imannya, pengertiannya. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa iman itu dilihat dari segi pengertiannya ada 3. Yang pertama ada tasdiku bil kolbi. Ini Bapak sudah siapkan bahasa Arabnya. Tasdiku bil kolbi wal ikroru bil lisan wa amalu bil arkan. Artinya itu membenarkan dengan hati atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan sesuai dengan apa yang kalian tadi sebutkan di pertanyaan Bapak. Ternyata iman yang 3 itu merupakan cabang iman, kategori iman ya. Ada kategori hati, ada kategori lisan, ada kategori amal atau perbuatan. Ketiga kategori ini masing-masing memiliki cabangnya atau yang disebut dengan su'abul iman. Di sabda Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Bahkan sampai ke 77 cabang iman. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang 77 cabang ini dimasukkan kepada 3 kategori. Jadi yang 77 itu ada yang masuk kepada kategori hati atau keyakinan, ada yang masuk kepada kategori lisan atau ucapan, ada yang masuk kepada kategori perbuatan. Maka hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan pembelajarannya dengan membuat proyek. Nah, proyeknya itu Bapak akan bagi kalian kelompok. Dan alhamdulillah ini sudah duduk per kelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nanti tugasnya kelompok 1 silahkan mencari referensi, mencari literasi baik dari buku ataupun dari internet ataupun dari sumber yang lain, apa saja cabang iman yang masuk kepada kategori hati. Yang kelompok 2 juga sama, silahkan cari cabang-cabang iman yang masuk kepada kategori lisan atau ucapan. Dan kelompok 3 juga sama, cari cabang-cabang iman yang masuk kepada perbuatan atau amal perbuatan. Nah, setelah kalian ketemu, silahkan tulis di stick note itu, kemudian buat dalam sebuah proyek yang sudah Bapak perintahkan di sebelumnya. Kalian kerjakan proyek itu secara berkelompok, semua harus bekerja. Setelah itu, nanti kalian tunjuk 1-2 orang per kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Nah, setelah dipresentasikan, nanti juga kalian boleh bertanya, boleh menambahkan apa saja yang kalian belum mengerti, apa saja yang kalian belum paham. Oke, mulai dari sekarang. Siapkan alatnya, spidol warnanya, kertas kartonnya, sticky note-nya, silakan siapkan. Kemudian silakan kalian bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan proyek ini. Nanti jangan lupa presentasikan di depan. Oke. Boleh ditambah dengan pulpen kalau cerminnya tidak cukup. Ini bukunya. Nah ini ya, kalau mau ditulis cabang-cabangnya. Yang pertama hati, lisan, perbuatan.
Kalau masih ada yang kurang, ini masih ada cadangan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang lain silakan disimak. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Kita diskusikan bareng-bareng. Sok, siap ya kelompok 1 maju ke depan. Oke, yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kita mengenai cabang iman kategori hati. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua bertaubat dari dosa. Yang ketiga iman kepada malaikat Allah, takut kepada Allah. Yang keempat iman kepada kitab Allah. Yang kelima berharap kepada rahmat Allah. Yang keenam iman kepada Rasulullah Allah. Yang ketujuh tidak sombong. Yang kedelapan tidak marah. Yang kesembilan merasa malu atau haya. Yang kesepuluh iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Yang ke-10 memiliki niat yang lurus. 11 tidak menyimpan dendam. Yang ke-12 bertobat dan menyesal. Yang ke-13 niat yang ikhlas. Yang ke-14 tawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang ke-15 iman kepada surga. Di jumlahnya ada 30. 30. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah presentasi. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang cabang iman kategori ucapan atau kategori lisan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang cabang iman kategori lisan. Di sini cabang iman kategori lisan yaitu ada 1. Mengucapkan syahadat, 2. Membaca Al-Quran, 3. Mempelajari ilmu agama, 4. Berdoa, 5. Berzikir, 6. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan 7. Mengajarkan ilmu agama. Oke, berarti ada 7 ya yang masuk kepada kategori lisan. Oke, mangga silakan. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Kita baru beri tepuk tangan yang meriah bagi kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 3. Maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang cabang iman perbuatan atau amal. Yang pertama itu adalah menjalankan sholat fardu dan sunnah. Yang kedua membayar zakat. Yang ketiga melaksanakan puasa wajib dan sunnah. Yang keempat menunaikan haji dan umrah. Yang kelima berjihad di jalan Allah. Lalu kebersihan diri. Lalu ada berbakti kepada orang tua dan ada memelihara silaturahmi. Lalu ada berbagai kepada yatim, menyantuni yang miskin dan membutuhkan, berbuat baik kepada budak atau hamba saya, lalu berbuat baik kepada hewan, bersedekah, lalu memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, menjaga harta anak halal, lalu memenuhi janji dan menepati sumpah, memerintahkan baik dan mencegah yang mungkar, dan selalu menegakkan keadilan, lalu menjaga diri dari perbuatan yang haram, menikah jika mampu, lalu menunaikan kewajiban, lalu melaksanakan ibadah sunnah dan menyingkirkan gangguan di jalan, tidak merusak lingkungan, menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, membaca doa setelah bersin, lalu menyebarkan salam, menjaga amanah harta, membayar hutang, berkah mulia, menjaga diri dari makanan yang haram, dan berbuat baik kepada tetangga. Juga selalu menjaga kebersihan pakaian, menjalankan ibadah sholat sunnah juga, memperhatikan kebersihan, menyempurnakan wudu, menghormati yang lebih tua dan menjauhi riba, dan juga menjaga amanah. Oke. Sudah ya, berarti jumlahnya ada 40. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Oh, oke, silakan diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih Ananda sekalian. Sudah luar biasa gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 proyeknya luar biasa, bagus-bagus, rapi ya. Dan itu bisa saja kalian tempel di kelas untuk mengingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ternyata kalau kita lihat iman ini banyak cabangnya, dan kalau kita bisa melaksanakan cabang-cabang itu, berarti iman kita sudah sempurna. Selanjutnya, marilah kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak simpulkan, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Misalnya, tadi kalian mengalami kesulitan atau mengalami kendala ketika membuat proyek, atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah, lancar ya. Materinya ada, bukunya juga sudah ada, tinggal kita sekarang memanfaatkan atau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak coba simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa ternyata cabang iman itu semuanya ada 77 ya. 30 itu masuk kepada cabang hati atau kolbun, kemudian 7 masuk kepada lisan, kemudian yang 40 masuk kepada amal perbuatan. Semuanya ada 77. Sudah paham ya? Oke, kemudian yang selanjutnya untuk pelajaran kita selanjutnya di minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari tentang manfaat dari mempelajari Syu'abul Iman. Jadi ketika sekarang kita sudah paham, kalian sudah paham cabang-cabang iman apa saja yang masuk kepada kategori hati, pada kategori lisan, pada kategori amal perbuatan, maka minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana manfaatnya ketika kita bisa melaksanakan cabang-cabang iman ini yang dibagi menjadi 3 kategori. Dan silakan di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, kalian lakukan, kalian laksanakan, kalian kerjakan Syu'abul Iman ini, cabang-cabang iman ini yang kalian mampu. Begitu ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang belum paham atau ada yang kelewat selama pembelajaran kita. Sudah paham ya, sudah mengerti? Tinggal marilah kita bersama-sama berusaha di dalam kehidupan sehari-hari selalu menjalankan apa yang disebut dengan iman. Sebab kalau kita sudah bisa beriman, kemudian cabang-cabangnya dijalankan, maka insya Allah kehidupan kita akan sejahtera, baik di dunia ataupun di akhirat. Oke, Ananda sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah fokus memperhatikan, melaksanakan proyek, presentasi, dan sampai di penutupan pembelajaran ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Alhamdulillah.